Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rizky Maulana dengan NIM 2055, 2011, 10025, dan teman saya yang bernama Nur Halim dengan NIM 2055, 2011, 10021. Di sini kami akan melakukan review terkait masalah makalah yang kami buat, yaitu tentang web server dan mail security. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Halim. Langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dasar keamanan web server. Web server adalah sebuah komputer atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menyimpan dan mengirim halaman web kepada pengguna yang meminta melalui protokol HTTP atau HTTPS. Meskipun web server sangat membantu dalam memudahkan akses informasi, namun perlu diingat bahwa web server juga sangat rentan terhadap serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan konsep dasar keamanan web server untuk menjaga keamanan informasi yang disimpan pada server tersebut. Berikut ini adalah konsep dasar keamanan web server yang perlu diperhatikan. Yang pertama, instalasi server yang aman. Instalasi server yang aman sangat penting untuk menjaga keamanan web server. Penting untuk memastikan bahwa sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan telah diinstal dengan benar dan telah diperbarui dengan patch terbaru. Pastikan juga bahwa konfigurasi sistem telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau memperhatikan faktor keamanan. Yang kedua, konfigurasi firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk membatasi akses dari jaringan luar ke dalam jaringan lokal. Dalam konteks web server, firewall dapat membatasi akses ke port tertentu pada server dan memblokir akses dari alamat IP yang tidak dikenal. Pastikan bahwa firewall telah dikonfigurasi dengan benar dan diperbarui dengan aturan yang tepat untuk menjaga keamanan web server. Yang ketiga, penggunaan SSL atau TLS. Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara web server dan klien. Dengan menggunakan SSL atau TLS, informasi yang ditransmisikan antara web server dan klien akan dienkripsi sehingga sulit untuk dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Pastikan bahwa SSL atau TLS telah diaktifkan pada web server dan pengaturan keamanan telah dikonfigurasi dengan benar. Yang keempat, penggunaan sandboxing. Sandboxing adalah teknik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi atau proses dalam lingkungan terisolasi yang terpisah dari lingkungan sistem operasi utama. Dengan menggunakan teknik ini, jika terjadi serangan atau malware yang merusak aplikasi yang sedang berjalan, maka lingkungan utama tidak akan terpengaruh. Pastikan bahwa aplikasi atau proses yang berjalan pada web server telah disekat atau diisolasi dengan baik menggunakan teknik sandboxing. Yang kelima, praktik keamanan yang direkomendasikan. Praktik keamanan yang direkomendasikan seperti menggunakan password yang kuat dan kompleks, pembatasan akses ke server, pembaruan patch keamanan secara teratur, menggunakan antivirus dan anti malware, serta pelatihan dan edukasi pengguna juga sangat penting untuk menjaga keamanan web server. Selanjutnya, perlindungan terhadap serangan pada web server sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketersediaan layanan yang disediakan oleh web server. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melindungi web server dari serangan. Yang pertama, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan pada web server perlu diperbarui secara teratur. Dalam pembaruan tersebut, vendor biasanya menyertakan perbaikan terhadap kerentanan keamanan yang ada. Dengan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak, akan mengurangi kemungkinan terjadinya serangan pada web server.
Yang kedua, gunakan firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mengatur dan memantau lalu lintas jaringan pada web server. Firewall dapat membatasi akses dari luar jaringan ke dalam jaringan dan juga membatasi akses ke port yang digunakan oleh web server. Dengan menggunakan firewall, serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dapat dicegah. Yang ketiga, gunakan SSL atau TLS. SSL atau TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara web server dan klien. Dengan menggunakan SSL atau TLS, data yang ditransmisikan antara web server dan klien akan dienkripsi sehingga sulit untuk dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan SSL atau TLS pada web server akan menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang keempat, gunakan sandboxing. Sandboxing adalah teknik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi atau proses dalam lingkungan terisolasi yang terpisah dari lingkungan sistem operasi utama. Dengan menggunakan teknik ini, jika terjadi serangan atau malware yang merusak aplikasi yang sedang berjalan, maka lingkungan utama tidak akan terpengaruh. Pastikan bahwa aplikasi atau proses yang berjalan pada web server telah di-scat dan diisolasi dengan baik menggunakan teknik sandboxing. Yang kelima, gunakan proteksi di DDoS. DDoS atau Distribute Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan cara mengirimkan banyak permintaan ke server secara bersamaan. Dengan menggunakan proteksi DDoS, serangan tersebut dapat dicegah. Proteksi DDoS dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti black hole routing, sinkhole routing, atau menggunakan layanan dari penyedia proteksi DDoS. Yang keenam, gunakan proteksi web application. Proteksi web application adalah teknologi yang digunakan untuk mencegah serangan yang ditujukan pada aplikasi web yang dijalankan pada web server. Proteksi web application dapat melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan lain sebagainya. Proteksi web application dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti Web Application Firewall atau WAF, atau menggunakan layanan dari penyedia proteksi web application. Dalam menjaga keamanan web server, perlu diingat bahwa serangan dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemantauan dan pengujian secara teratur sangat penting untuk memastikan tingkat keamanan yang optimal pada web server. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizky Maulana. Selanjutnya saya akan melanjutkan review dari materi teman saya yaitu Halim, yaitu konsep dasar keamanan mail server. Mail server adalah server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email sebagai server yang sangat penting. Keamanan mail server sangat penting untuk dijaga. Beberapa konsep dasar keamanan mail server yang pernah diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, ada autentifikasi. Autentifikasi pada mail server penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses mail server. Kedua, ada enkripsi. Enkripsi pengiriman email tanpa enkripsi dapat membuka celah bagi penyerang untuk mengakses isi email. Oleh karena itu, enkripsi harus diterapkan pada pengiriman email. Ketiga, ada peering. Mail server harus dilengkapi dengan filter untuk menghindari spam dan email berbahaya seperti phishing email. Filter dapat memblokir email yang masuk berdasarkan daftar pengiriman yang tidak dikenal atau memiliki karakteristik spam. Keempat, backup. Mail server harus memiliki backup untuk melindungi data email dari kehilangan. Backup juga dapat digunakan untuk memulihkan email yang hilang atau rusak. Kelima, ada patching. Mail server harus diperbarui secara teratur untuk perbaikan kerentanan keamanan yang ditemukan pembarui
software, firmware, dan sistem operasi secara rutin untuk memastikan mail server aman dari serangan. Keenam, ada penetration testing. Pengujian penetrasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada mail server. Pengujian ini dapat dilakukan secara internal atau dengan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengujian dari luar. Ketujuh, ada monitoring. Mail server harus dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan software monitoring yang dapat memperingatkan jika terjadi aktivitas yang tidak biasa. Dalam membangun mail server, perlu diperhatikan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman. Namun dengan menerapkan konsep dasar keamanan mail server dapat membantu untuk mengurangi risiko keamanan dan meningkatkan tingkat keamanan mail server secara keseluruhan. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap serangan pada mail server. Apa sih? Mail server seringkali menjadi sasaran penyerangan karena server ini berisi informasi sensitif seperti email dan lampiran. Untuk itu perlu diimplementasikan perlindungan terhadap serangan pada mail server, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada firewall. Firewall berfungsi untuk memblokir akses yang tidak diinginkan ke mail server. Firewall dapat dikonfigurasi untuk membatasi akses hanya dari alamat IP yang diperbolehkan dan memblokir akses dari alamat IP yang mencurigakan. Kedua, ada filter spam dan malware. Mail server harus dilengkapi dengan filter untuk memblokir spam dan malware. Ketiga, ada enkripsi. Pengiriman email tanpa enkripsi dapat membuka celah bagi penyerang untuk mengakses isi email. Keempat, ada autentifikasi. Autentifikasi pada mail server penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengakses mail server. Kelima, ada update. Mail server harus diperbarui secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ditemukan perbarui software, firmware, dan sistem operasi. Keenam, ada backup. Mail server harus memiliki backup untuk melindungi data email dari kehilangan. Backup juga dapat digunakan untuk memulihkan email yang hilang atau rusak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari makalah tentang web server dan mail server security adalah bahwa keamanan web server dan mail server merupakan hal yang paling penting dalam memastikan bahwa data dan informasi yang disimpan di dalam terlindungi dan akses yang tidak sah. Web server dan mail server menjadi sarana utama penyerangan karena keduanya merupakan sumber data yang sangat berharga dan penting. Untuk melindungi web server, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain menggunakan firewall, memperbarui sistem operasi dan aplikasi, mengenkripsi koneksi, serta melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan. Dalam melindungi mail server, perlu diimplementasikan perlindungan seperti firewall, filter spam dan malware, enkripsi autentifikasi, backup, dan monitoring. Dalam era digital, saat ini keamanan web server dan mail server tidak boleh diabaikan. Keduanya memegang peran penting dalam menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan data. Oleh karena itu, organisasi harus memperbaiki atau memperbarui langkah-langkah keamanan yang tepat dan tetap memantau dan memperbarui keamanan server mereka secara teratur. Baik, mungkin itulah sedikit review makalah untuk pengantar ujian tengah semester yang kami buat. Maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin tindakan yang kurang bisa dipahami. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.